Walaupun semuanya yang ada, segala yang nampak, yang tersaksi bagi dia itu, syuhud hatinya, saksi hatinya, hudur hatinya, hadir hatinya, nampak hanyalah Allah, tapi dia tidak bisa mengungkap dengan bahasa bahwa itu adalah kebun Allah, itu padi Allah, itu mobil Allah, itu rumah Allah. Itu salah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat muslim semuanya dimanapun berada, berbicara tentang ilmu tasawuf, kita harus paham bahwa tasawuf itu ada dua penerapan, yaitu penerapan tentang rasa, yang kedua penerapan tentang bahasa. Kedua ungkapan ini, baik ungkapan rasa ataupun ungkapan bahasa ini, memiliki bingkai masing-masing. Namun kedua bingkai ini berdasarkan referensi yang akurat, yaitu berdasarkan Al-Quran. Salah satu contoh saya katakan tentang penerapan bahasa. Dalam bahasa Al-Quran dijelaskan, aqimus sholat, dirikan sholat. Bagaimana cara mendirikan sholat diatur di dalam ilmu tasawuf. Bagaimana sholat yang khusyuk, bagaimana sholat yang supaya hadir hati, bagaimana sholat supaya mendapat kasih sayang Allah, bagaimana sholat supaya tidak sia-sia. Ini bahasa di dalam Al-Quran. Perintah tentang sholat sudah diatur di dalam bahasa tasawuf, dan ini diajarkan secara bahasa oleh ilmu tasawuf. Bagaimana dilarang dalam Al-Quran, la tattakhizu khutuwati syaitan, jangan kamu ikuti langkah syaitan. Bagaimana meninggalkan maksiat, bagaimana meninggalkan larangan, bagaimana menjauhi kemungkaran. Ini diterapkan dengan bahasa Al-Quran, memerintahkan bahwa jangan sekali-kali kita untuk ikut kepada perbuatan maksiat. Al-Quran melarang jangan sekali-kali kita ikut langkah-langkah syaitan. Bagaimana cara kita melaksanakan bahasa Al-Quran ini diajarkan di dalam ilmu tasawuf. Bukan sekedar berhenti saja, ada namanya tobat, ada namanya menyesali diri, ada namanya memperbaiki diri, ada namanya muhasabah, perhitungkan diri. Nah, ada namanya menghilangkan penyakit hati, bagaimana cara menghilangkan kesombongan, bagaimana cara menghilangkan keangkuhan, bagaimana cara menghilangkan ketakaburan, bagaimana menghilangkan riya, ujub, segala macam penyakit iri dengki. Itu telah diungkap di dalam bahasa syariat agar jangan kita memakai sifat itu. Cara mengeluarkan, bagaimana mengeluarkan sifat-sifat keji itu, itulah telah dibahas di dalam bahasa tasawuf yang disebutkan dengan ilmu tasawuf lewat penerapan bahasa. Nah, yang kedua ada namanya penerapan rasa, bukan bahasa. Penerapan rasa ini disebut di dalam bahasa tasawuf adalah ilmu hakikat, penghayatan hakikat. Maka penerapan rasa jangan kita putar menjadi penerapan bahasa. Kalau penerapan rasa kita atur dengan penerapan bahasa, itulah sering terjadi persoalan, jadi problem, kontroversi antara umat muslim ahli sunnah wal jamaah, terjadi penyelewengan. Kenapa? Karena terkadang ajaran yang benar, ajaran tidak sesat, tetapi ketika diungkap, dia akan menyesatkan seseorang, akan menyesatkan sebagian umat. Nah, seperti ungkapan rasa. Ungkapan rasa itu seperti di dalam Al-Quran, la haula wa la quwata illa billah, tiada daya dan upaya melainkan dengan izin Allah, dengan kehendak Allah. Artinya, la tataharraku zarratun illa biiznillah, tidak akan terjadi suatu gerakan dan diam kecuali bergerak dengan gerakan yang digerakkan oleh Allah. Inilah merupakan sebuah ungkapan rasa, tidak bisa kita bahasakan. Kalau kita ambil dengan rasa, makna dari ayat ini kita harus menghayati baik-baik, kita rasakan benar-benar bahwa sesungguhnya pendengaran kita
pendengaran dengan pendengaran yang diperdengarkan Allah. Penglihatan kita ketika kita melihat dengan penglihatan yang diperlihatkan oleh Allah. Kita bergerak karena digerakkan Allah. Kita diam pun demikian. Termasuk kita mengenal Allah. Kita mengenal dengan pengenalan yang diperkenalkan Allah. Alimnya seseorang, alim dengan alim yang dialimkan Allah. Beribadahnya, solehnya seseorang, soleh dengan soleh yang disolehkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Adapun insan tidak punya hak milik untuk mengendalikan dirinya sendiri. Tidak punya apa-apa, hakikat makhluk apa atau tidak memiliki apa-apa. Ini pengertian. Jadi dengan ini kita merasakan bahwa kita tidak punya upaya, tidak punya apa-apa, termasuk keutuhan adanya kita. Itu adalah bukti wujud Allah. Gerakan kita itu adalah bukti wujud Allah, bukti penampakan Allah. Kita hanya merupakan bayang-bayang. Tiada bayang-bayang kalau tiada yang punya bayang. Kita ini hanya ibaratnya bayang-bayang. Ada bayang karena ada yang punya bayang. Ada insan karena ada pencipta insan. Ada insan karena ada pemilik insan. Tetapi tidak bisa kita mengatakan bahwa kita itu Allah, insan itu Allah. Ketika ungkapan rasa ini diungkap dengan ungkapan bahasa yang sesungguhnya dia tahu dia tidak bergerak kecuali gerakan Allah. Lalu dia katakan dia Allah. Dia tidak melihat daun kecuali dia lihat daun itu adalah milik Allah, dan dia melihat karena diperlihatkan oleh Allah. Lalu dia katakan daun itu Allah, daun Allah. Ini salah. Walaupun semuanya yang ada, segala yang nampak, yang tersaksi bagi dia itu, syuhud hatinya, saksi hatinya, hudur hatinya, hadir hatinya, nampak hanyalah Allah. Tapi dia tidak bisa mengungkap dengan bahasa bahwa itu adalah kebun Allah, itu padang Allah, itu mobil Allah, itu rumah Allah. Itu salah. Rasanya benar, bahasanya menyesatkan. Rasanya tidak sesat, bahasanya menyesatkan. Rasanya benar, ungkapan rasa benar, tapi ungkapan bahasanya bisa menyalahkan orang-orang yang tidak paham dengan ungkapan rasa. Orang yang hanya memahami dengan ungkapan bahasa, ketika kita berikan dia ungkapan rasa, akan terjadi kesesatan, akan terjadi penyesatan kepada mereka. Maka inilah harus kita hati-hati. Karenanya oleh ulama-ulama tasawuf yang arif billah seperti Abdul Karim Al-Jili, saya yakin, juga Ibnu Arabi pernah mengatakan, andainya Anda tidak paham dengan apa yang saya maksud, maka berarti Anda meneruskan pengkajian tentang yang dimaksudkan tersebut. Artinya, ketika ada sesuatu ungkapan dalam bahasa tasawuf yang kita sendiri tidak paham penerapannya, tidak mengerti bagaimana persoalannya, berhenti kita mengkajinya, karena takut kalau dia bahasakan salah bahasa. Nah, itulah perlu diketahui. Kedua-duanya ini memiliki bingkai masing-masing. Bingkai rasa lain, bingkai bahasa lain. Ketika diputar bingkai rasa digunakan kepada bingkai bahasa, maka akan terjadi salah membingkai, keliru. Sebagaimana bingkai bahasa diputar kepada bingkai rasa juga akan terjadi kekeliruan. Karenanya kita pahamilah ilmu tasawuf ini dengan dua faktor, dengan dua ungkapan, dua penerapan, yaitu ungkapan rasa, penerapan rasa, ungkapan bahasa dengan penerapan bahasa. Semuanya berdasarkan Al-Quran. Wajib kita memahami dan mengamalkannya. Ada pengamalan tubuh, ada pengamalan hati, ada pengalaman jasad, ada pengamalan batin. Itulah semuanya. Nah, jadi berbicara tentang masalah hakikat tadi, rasa tadi, saya beri contoh seperti apa. Angin, ini ungkapan rasa. Ketika kita melihat ada daun bergerak, semakin kuat gerakan. Apa pandangan manusia? Pada umumnya mayoritas manusia mengatakan ketika daun bergerak semakin kuat gerakan daun. Apa yang dikatakan? Sungguh kuat angin. Betapa kuatnya angin. Cukup kuat angin. Sangat kuat angin. Sesungguhnya angin mana? Dia tidak pernah melihat angin. Kita tidak melihat angin. Tapi kok kita berani mengatakan kuat angin? Kenapa? Ketika itu bukan kita tidak melihat daun bergerak, nampak oleh kita daun bergerak, terlihat oleh kita daun bergerak, tapi saksi hati kita
Hati kita menyaksikan, bukan daunnya yang penting. Yang penting ketika itu adalah angin yang terpenting. Artinya, pandangan mata kepala tidak penting lagi oleh pandangan hati. Pandangan hati memfokus kepada sumber gerakan daun, yaitu angin. Walaupun daun terlihat bergerak, tapi tidak mengatakan daun kuat. Yang dia katakan angin sangat kuat, angin sungguh kuat. Kenapa? Yang penting adalah anginnya, bukan daunnya. Begitu juga ada mengatakan insan Allah. Insan Allah itu mereka ungkapan rasa. Jangan kita sebarkan kepada bahasa. Itu ungkapan rasa insan Allah. Sesungguhnya bahasa yang lengkap, insan itu milik Allah. Insan itu dikendalikan Allah. Insan itu hak Allah bahasanya. Tapi mereka tidak penting merumuskan bahasa. Terbuatlah dengan ungkapan rasa insan Allah, saya Allah, ini Allah. Sesungguhnya maksudnya ini milik Allah, ini hak Allah, ini bukti Allah, ini penampakan Allah, ini bayang-bayang Allah. Itu sebenarnya itu. Nah, bahasanya. Jadi kalau kita menerapkan bahasa, sempurnakan. Jangan mengatakan mobil Allah, bukan mobil hamba Allah. Itu rumah Allah, rumah hamba Allah. Itu maksudnya. Karena segala sesuatu ini standar syariat juga ada. Nah, jadi jangan kita sembarangan mengungkap hal-hal seperti itu. Nah, ketika kita mengungkap, kalau kita ingin mengungkapkan rasa, sempurnakan bahasa. Kalau kita ungkapkan dengan bahasa. Sekali lagi, kalau kita mengungkap rasa dengan ungkapan bahasa, sempurnakan bahasa. Rasa yang dikatakan insan Allah, bahasanya insan itu hak Allah. Nah, karena insan tidak pernah menjadi Allah. Insan tetap makhluk. Sebagaimana ada mengatakan Muhammad itu adalah Allah. Itu bahasa rasa, itu ungkapan rasa. Kalau kita menyampaikan, ungkapkan dengan bahasa, sempurnakan bahasa. Muhammad adalah bukti Allah. Muhammad adalah penampakan Allah. Muhammad adalah milik Allah. Muhammad adalah hak Allah. Sebenarnya itu. Dan kalau kita mengambil hakikat, untuk apa harus kita mengatakan kepada Muhammad itu aja? Bukan cuma Muhammad itu adalah hak Allah. Semua makhluk, termasuk insan, mereka, kita, saya dan Anda, bagian daripada hak Allah Subhanahu wa taala. Dan itulah hanyalah Allah mengendalikan. Semua milik Allah, Allah yang mengendalikan. Rasulullah Muhammad SAW adalah insan yang kamil, hak milik Allah Subhanahu wa taala. Tapi Rasulullah Muhammad tidak pernah menjadi Allah. Rasulullah Muhammad adalah makhluk Allah, sedangkan Allah adalah Khalik. Rasulullah adalah hamba Allah yang disayang oleh Allah. Insan ini adalah makhluk Allah, sedangkan Allah adalah Khalik, pencipta segala sesuatu. Sekian dan terima kasih, semoga dapat dipahami. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.